Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Dimatar Mansur, absen 7, NIT 0820007104, kelas D4 Transportasi Laut C atau BOTBIT. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Pengantar basis data. Pengantar basis data ada 5. Yang pertama yaitu pengenalan basis data, kedua tingkatan arsitektur basis data, ketiga model-model basis data, keempat DBMS, kelima SQL. Pengenalan basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Basis data ada 6. Yang pertama, perangkat keras, kedua, sistem operasi, ketiga, basis data, keempat, database management system atau DBMS, kelima, pemakai atau user, keenam, aplikasi atau perangkat lain. Tingkatan arsitektur basis data. Tingkatan arsitektur basis data ada 3. Yang pertama, tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Kedua, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Tingkat konseptual ada 4, yaitu hal-hal yang digambarkan tingkat konseptual ada 4, yaitu 1. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Kedua, batasan data. Ketiga, informasi semantik tentang data. Keempat, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga, tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. C. Penempatan record, penempatan data dan teknik encryption. Model-model basis data ada 4. Pertama, model hierarki. Kedua, model jaringan. Ketiga, model relasional. Keempat, model berorientasi objek. Contoh gambar model basis data seperti berikut. Model hierarki seperti ini. Model relasional seperti ini. Model jaringan. Model berorientasi objek seperti ini. Nah, lanjut. DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem penorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Contoh produk dari DBMS seperti berikut. 1. Microsoft Access. 2. Oracle. 3. Microsoft SQL Server. Ke-4 Sybase. Kelima DB2. Ke-6 NGRES. Ke-7 MySQL atau MySQL. SQL. Pengertian SQL secara umum bagi kalangan awam maupun pemula. Dalam dunia IT,
bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Tentu saja bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. SQL menjadi bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergelut dalam dunia IT maupun hal-hal yang bersinggungan dengan database relasional. Beberapa jenis perintah SQL yang perlu diketahui. Database Definition Language. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni 1. Perintah create, 2. Perintah alter, 3. Perintah rename, keempat perintah drop, kelima perintah show. Kedua, data manipulation language. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis. Pertama, perintah insert, 2. Perintah select, ketiga perintah update, keempat perintah delete. Kurang lebih penjelasan tentang mengenai database seperti tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.